warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yusika A1C3201010 dari kelas reguler A Pendidikan Fisika. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tata cara penggunaan PET simulasi tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Baiklah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu pemantulan cahaya. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam. Selanjutnya, macam-macam pemantulan cahaya. Pemantulan Bower atau diffus adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, di mana bekas sinar atau cahaya pantulnya cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada pemantulan teratur. Adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata, di mana bekas sinar atau cahaya pantulnya mempunyai arah yang teratur atau sama. Pemantulan teratur bersifat menyilau, namun mampu menghasilkan bayangan yang jelas. Pemantulan teratur bisa terjadi pada cermin. Hukum Snellius pada pemantulan cahaya. Adapun rumus hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Willibald Snellius adalah sebagai berikut. 1. Sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara matematis, persamaan sudut datang dan sudut pantul dituliskan dalam bentuk rumus. Yang ketiga, sinar datang tegak lurus, cermin akan dipantulkan kembali. Selanjutnya, apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Syarat terjadinya pembiasan cahaya ada dua, yaitu cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik, misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan sebagainya. Cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, karena jika tegak lurus maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Adapun rumus hukum pembiasan cahaya yang dikemukakan oleh Willibald Snellius adalah sebagai berikut. 1. Sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda memiliki bilangan tetap.
Nah, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan memasuki cara bagaimana menggunakan eh, simulasi PET. Di sini saya akan menunjukkan cara-caranya. Nah, di sini langkah awal yang perlu kita perhatikan yaitu pastikan laptop laptop Anda terhubung pada jaringan internet. Kemudian, buka situs PET di laman Google. Kemudian klik simulasi atau pilih fisika. Kemudian cari praktikum yang berjudul Bending Light. Kemudian buka percobaan Bending Light. Nah, di sini sudah ada terbuka Bending Light, maka kita ambil langkah selanjutnya, ambil percobaan lainnya. Kemudian klik pembiasan prisma, kemudian atur indeks bias pada medium 1 dan medium 2 melalui sesuai dengan modul. Yang pertama kita ambil material yang pertama yaitu air. Material yang kedua itu udara. Nah, di sini kita akan mencoba untuk klik tombol agar cahayanya dapat dipantulkan. Ini adalah pemantulan cahaya. Cara menggunakan PET simulasi pemantulan cahaya. Nah, di sini ada busur, kita letakkan di tengah-tengah garis. Nah, di sini sudah terlihat terdapat sudut pantulnya 40, sudut datangnya dengan 45 derajat dan sudut pantulnya sama yaitu 45 derajat. Kemudian sudut indeks biasnya ada 70,4 derajat. Untuk mengukur waktunya, di sini kita gunakan ini. Nah, jika untuk mengukur
sudut biasnya menggunakan speed kita letak di benar pantulnya. Selanjutnya untuk mengukur intensitas kita menggunakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lakukan percobaan hingga mendapatkan data sesuai dengan di modul. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktikkan cara pembiasan cahaya menggunakan bending light sama. Tetapi di sini kita menggunakan pengenalan. Nah, sudah terlihat. Kemudian klik pengenalan, kemudian atur indeks bias pada medium 1 dan medium 2 sesuai modul. Nah, di sini kita masih menggunakan medium satunya udara dengan indeks 1,00 dan yang kedua masih menggunakan air dengan indeks 1,33. Kemudian klik tombol laser dan arahkan busur. Nah, di sini kita sudah melihat sudut datangnya, sudut pantul, dan sudut biasnya. Kemudian ada pembiasan cahaya pada prisma. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Klik pembiasan prisma, kemudian atur indeks bias medium 1 dan medium 2 sesuai modul. Kita atur di sini air. Nah, dengan nah, kemudian medium 1 dan medium 2 nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, kemudian medium 1 dan medium 2 yang sesuai pada data modul dan sesuaikan pula dengan indeks bias, dengan indeks refraksi. Kemudian klik tombol laser, arahkan busur, kita menggunakan segitiga. Ini kita letakkan pada sudut
Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada sudut datangnya. Ini sudut indeks biasnya. Dan ini sudut pantun. Kurang lebih seperti itu cara menggunakannya. Nah, sepertinya cukup sampai di sini. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.